Intinya yang selalu salah itu bukan Pak Jokowi, tapi saya. Jadi ngapain Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia? Harusnya yang meminta maaf itu adalah saya. Jadi melalui video ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Wahai seluruh rakyat Indonesia, selama hampir 10 tahun ini saya mengakui khilaf dan saya memohon maaf. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mulai meminta maaf, tetapi orang akan ingat bahwa iya, dalam soal hari-hari ini, soal dinasti anak-anaknya itu jalan terus. Jadi apa yang hendak dimaafkan kalau perilaku politik beliau itu tetap di dalam upaya untuk mencari celah, menyelundupkan kepentingan dinasti. Itu problemnya di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini beredar sebuah video Bapak Joko Widodo meminta maaf. Bahkan ada yang menghitung ya sampai 8 kali minta maaf teman-teman semuanya. Nah tentu saja kita itu yang namanya manusia, ketika ada orang yang minta maaf pasti dimaafkanlah ya. Ya tidak apa-apa karena sudah berani minta maaf atas kinerjanya Bapak Jokowi selama menjabat. Tentu saja dia juga bukan manusia yang sempurna, pasti ada kesalahannya. Nah, dalam video ini banyak sekali tanggapan dari para netizen, baik dari Bapak Rocky Gerung dan ada beberapa komentar-komentar yang nanti kita bacakan bersama. Coba kita lihat komentarnya terlebih dahulu sebelum kita melihat tanggapan dari Bapak Rocky Gerung. Oke teman-teman, kita bacakan terlebih dahulu ya. Kalau sudah deklarasi menjadi pemimpin dan mengakui kesalahan, maka konsekuensinya selain minta maaf ya harus dihukum. Wah ini ya teman-teman, kita baca terlebih dahulu ya. Kamu segenap rakyat Indonesia, kok kamu ya, memaafkan Anda, tapi hukum tetap berjalan sebagaimana koridornya. Enak ya bilang maaf. Jika nggak memaafkan, salah lagi. Aduh Pak. Kita nggak tahu nih teman-teman ya. Kita cuman bacakan, kita lanjut bacanya. Minta maaf memang sangatlah mudah, namun kejahatan dan kebiadabannya itu harus diselesaikan. Weh. Kesalahan kekhilafan yang kau lakukan penuh dengan kesadaran. Waduh. Bukan manusia bias. Tapi manusia gila kekuasaan sampai-sampai keluarga dijadikan dinasti. Oke teman-teman ya, kita lihat pernyataan dari Bapak Rocky Gerung terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama simak videonya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ke NTT itu Pak Jokowi kembali minta maaf. Dan media ini mencatat ini setidaknya sudah 8 kali Pak Jokowi minta maaf. Apa sebenarnya pesan yang tersirat dari permintaan maaf Jokowi yang berkali-kali itu? Sementara di berbagai daerah sekarang ini memang muncul penolakan terhadap kehadiran Jokowi. Sekarang ini ketika di NTT ini, karena dia sampai besok di NTT juga kelompok pro demokrasi sana menolak. Sebenarnya besok itu Pak Jokowi akan melakukan kunjungan ke Maluku dan itu sejak kemarin itu sudah aksi-aksi unjuk rasa menolak kehadiran Jokowi itu berlangsung di Maluku, di Ambon tempatnya. Dan kemudian ada kabar ini Jokowi membatalkan kunjungan ke Maluku. Nah, ya ada paradoks hari-hari ini. Pak Jokowi udah minta maaf berulang kali, tapi buzzernya itu masih menjilat berkali-kali. Kan itu konyolnya tuh, dan pembelaan terhadap Jokowi itu masih aja tuh. Yang buzzer ini yang jadi masalah, karena bagi mereka kalau konstruksi politik berubah, maka mereka itu nggak jelas itu menjadi puing apa-apa itu kan. Jadi buzzer-buzzer ini menggantungkan harapan, masih menggantungkan harapan pada Jokowi, seolah-olah Jokowi masih punya kuasa itu. Padahal dalam hitungan hari itu selesai semua. Nah itu mungkin yang jadi semacam refleksi Pak Jokowi untuk mulai meminta maaf. Tetapi orang akan ingat bahwa iya, dalam soal hari-hari ini, soal dinasti anak-anaknya itu jalan terus.
Jadi apa yang hendak dimaafkan kalau perilaku politik beliau itu tetap di dalam upaya untuk mencari celah, menyelundupkan kepentingan dinasti. Itu problemnya di situ kan. Jadi antara ucapan, keinginan dan perbuatan itu jauh sekali itu api dari panggang. Nah, kemungkinan ini yang membuat orang merasa bahwa Jokowi sedang memanipulasi keadaan, soalnya dengan minta maaf orang lupa proses Gibran dipaksakan jadi wakil presiden, proses Kaesang diduga kuat memperoleh gratifikasi. Kan ini soal yang di dalam permainan komunikasi politik orang sorotan kamera akan pindah pada gerak bibir Pak Jokowi, saya minta maaf. Iya, tetapi gerak otaknya tidak setara dengan gerak bibirnya. Jadi netizen tentu mulai mencurigai ada apa sebetulnya. Dan pada saat yang sama kita mulai melihat bahwa kondisi politik kita memang ada di dalam kecemasan atau paling nggak kegelisahan tuh. Karena tetap kita harus pikirkan di mana kita letakkan Pak Jokowi nanti itu. Tentu kita ingin supaya beliau dihormati, tetapi nggak tahu kita tidak punya semacam point of view untuk menerangkan di mana yang bisa kita anggap sebagai sudut paling mulia supaya kita hargai Pak Jokowi. Kelihatannya susah itu. Kecuali Pak Jokowi memilih misalnya untuk meneruskan proyek di IKN dan kendati Pak Prabowo sangat mungkin tidak akan berkantor di IKN, tapi kalau Pak Jokowi bilang oke, saya warga negara, saya mulai ide itu, kendati saya bukan lagi presiden, tapi saya mau lihat perkembangan ibu kota itu, maka saya akan pindahkan keluarga saya untuk tinggal di IKN. Itu mungkin sensasional memang, tetapi kan mesti ada radikal isu yang diucapkan untuk menandingi isu-isu radikal lainnya yang dipromosikan oleh netizen yang tetap di dalam terminologi Mulyono, Fufufafa segala macam tuh. Jadi kelihatannya itu yang menggelisahkan beliau. Oke teman-teman semuanya, itu adalah tanggapan dari Bapak Rocky Gerung yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut komentar dari para netizen ya. Ini adalah videonya. Loh, Pak Jokowi mengaku hilaf dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Loh, bukankah Pak Jokowi selama ini tidak pernah salah dan selalu dianggap benar oleh para pendukungnya? Bahkan ketika beliau itu mulai dikritik oleh para mantan pendukungnya, itu pun tetap masih dibela. Jadi kenapa Pak Jokowi harus meminta maaf? Harusnya yang meminta maaf itu adalah para mantan pendukungnya ya seperti saya ini. Ya selama 2 periode saya mendukung Pak Jokowi itu sering kali dimaki-maki. Dan bahkan ya tidak sedikit juga saya sering kali mendapatkan ancaman. Nah kini setelah saya mulai mengkritik Pak Jokowi terkait dengan kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat, itu juga masih tetap dimaki-maki. Intinya yang selalu salah itu bukan Pak Jokowi tapi saya. Jadi ngapain Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia? Harusnya yang meminta maaf itu adalah saya. Jadi melalui video ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Wahai seluruh rakyat Indonesia, selama hampir 10 tahun ini saya mengakui khilaf dan saya memohon maaf.